فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan syahadah Muhammadur Rasulullah. Yang dipersaksikan dalam syahadah yang kedua ini, yang diistilahkan dengan syahadatul Rasul, apa? Hendak ya Abdurrahman Aceh. Apa yang kita persaksikan? Nah, mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi syahadah at-tauhid mempersaksikan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi. Kemudian syahadatul Rasul, ya kita mempersaksikan bahwasanya beliau adalah Rasul, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada hal-hal yang berkaitan dengannya, yaitu kita bersaksikan beliau Rasul yang diutus kepada keseluruhan manusia dan jin, keseluruhan umat. Apa dalilnya untuk hal ini? Indaki Akbar. Nah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Baik. Itu harus kita persaksikan. Kenapa? Karena sebagian orang-orang yang kafir, mereka membela diri ketika tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena beliau hanya diutus kepada kaum Arab saja. Ini juga harus dipersaksikan. Baik. Kemudian apa konsekuensi? Maksud konsekuensi itu adalah sesuatu yang dituntut, yang harus, sifatnya harus. Nah, suatu kewajiban yang terkait dengan la ilaha illallah, dengan apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini apa? Tuntutannya apa? Hendak yang arif. Baik, membenarkan semua kabar-kabar dari beliau. Yang kedua, mentaati semua perintah beliau, menjauhi semua yang beliau larang. Kemudian yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau. Baik, ingat-ingat. Baik. Dan ini harus betul-betul terpatri.
Nah, walaupun ada catatan atau tidak ada catatan ya. Nah, sekarang kita masuk pada arkanu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Ruknan. Rukun-rukun syahadah Muhammadur Rasulullah itu ada 2 rukun. Jadi kalau syahadah la ilaha illallah berapa rukun dulu? Hendaknya Ahmad 2, yaitu nafi dan itsbat. Sekarang untuk syahadah Muhammadur Rasulullah juga rukunnya 2, Pak. Ruknani. Huma, yaitu keduanya al-awwal al-iqraru wa tasdiqu bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam wa annahu rasulun min indillahi azza wa jalla. Yang pertama yaitu apa? Al-iqrar wa tasdiq, mengakui. Iqrar itu apa? Mengakui. Wa tasdiq, dan membenarkan tentang risalah yang beliau bawa, bahwasanya beliau adalah utusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara mudahnya rukun yang pertama ini intinya apa? Kita mengakui dan membenarkan beliau itu adalah apa? Rasul, utusan Allah. Ini mudahnya. Ya kan, nanti kalau ditanya susun kalimat kalian sendiri, yang penting maknanya sama. Karena akidah ikhwan berkaitan dengan sesuatu yang kita yakini. Jangan hanya sebatas apa? Menghafal kalimat demi kalimat. Ketika kalimat yang berubah bingung. Ketika ditanya dengan ungkapan yang berbeda bingung. Jangan. Terkait masalah akidah. Jadi rukun yang pertama pada syahadah Muhammadur Rasulullah apa? Kita harus meyakini dan membenarkan beliau adalah utusan Allah. Bukan penyihir, bukan seorang yang menginginkan kekuasaan, bukan seorang pemikir cendekiawan begitu saja. Bukan, tapi beliau memang Rasul, seorang utusan. Yang mengutus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rukun yang kedua, asani i'tiqadu ubudiyatihi wa annahu Abdullahi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini bahwa beliau itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita meyakini kehambaan beliau, dalam artian apa? Bahwasanya beliau ini adalah Abdullah, hamba Allah, tidak melampaui tingkatan yang lebih dari hamba. Kenapa? Karena yang ada ikhwan adalah hamba atau apa? Yang pertama adalah hamba, yang kedua Allah. Yang ada kan itu. Nah, kalau bukan hamba berarti dia Allah. Maka ketika kita mempersaksikan bahwa sana Muhammad Rasulullah, ada rukun yang kedua, yaitu kita meyakini beliau adalah hamba Allah. Kalau hamba berarti tidak boleh diserahkan ibadah kepadanya. Kalau beliau adalah hamba, kita tidak boleh melampaui batas dalam memberikan sifat-sifat kepadanya melebihi kadar sifat-sifat para hamba. Kama qala alaihi salatu wassalam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Sebagaimana perkataan beliau alaihi salatu wassalam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Hanyalah aku ini hamba, maka katakanlah bahwasanya aku ini hamba Allah dan utusannya. Fala yurfa'u fawqa manzilatihi fayuj'ala lahu khasa'isul uluhiyah min ilmi al-ghaibi aw an-naf'i wad-durri.
au qada'il hajati wa tafrijil kurbat. Sehingga tidak boleh beliau diangkat di atas kedudukan beliau. Itu bisa la nafiyah, maka la yurfa'u, khabar yang diinginkan makna nahi, atau sekalian la nahiyah fala yurfa' fawqa manzilatihi fayuj'ala lahu khasa'isul uluhiyah. Maka tidak boleh beliau diangkat di atas kedudukannya sehingga diberikan kepadanya kekhususan-kekhususan keilahian. Tidak boleh. Apa itu kekhususan keilahian yang merupakan sifat-sifat yang ada hanya pada ilah, zat yang diibadahi, yaitu berupa pengetahuan ilmu ghaib, awin naf'i wad durri, atau diserahkan kepada kekhususan memberikan kemanfaatan dan mencabut madarat. Padahal yang bisa memberikan manfaat dan menghilangkan madarat itu siapa, Raihan? Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Au qada'il hajati wa tafrijil kurbat, atau menunaikan kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan kita, dan memberikan jalan keluar dari kurbat, kesulitan-kesulitan. Ini semuanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan. Tidak boleh sifat-sifat ini diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah Abdullah, hamba. Beliau adalah Abdullah. Baik. Faqad wasafahu Allah Subhanahu wa ta'ala bil ubudiyyah allati hiya asyraful maqamat. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati beliau dengan sifat bahwa beliau ini hamba. Baik. Bahwa beliau ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi hamba Allah bukan suatu kehinaan, akan tapi itu adalah suatu kemuliaan. Mengendalinya kita merasa mulia, kita ini hamba Allah, bukan hamba syaitan, bukan hamba jin, bukan hamba dunia dan seterusnya. Makanya Allah ingatkan pada kondisi-kondisi yang khusus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau disebut sebagai hamba pada kedudukan-kedudukan yang utama. Contoh, ketika Nabi disebut di saat beliau diberi anugerah berupa Al-Quran, diturunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad. Ini kan kedudukan yang sangat luar biasa. Nah, tapi dalam konteks itu Nabi disebut sebagai hamba. Perhatikan di awal surat Al-Furqan ini, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdi. Baik. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi zat yang telah menurunkan Al-Quran, yang nama lainnya adalah Al-Furqan, kepada hambanya. Disebut sebagai hamba, padahal abdi ini maksudnya siapa, Iqbal? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ketika menyebut Isra Mi'rajnya beliau, Allah tidak mengungkapkan dengan mengisrakan Rasulnya, mengisrakan Muhammad, tapi apa? Mengisrakan hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Maksudnya adalah Isra wal Mi'raj. Ini juga disebut dengan hamba. Kemudian ketika menyebut Nabi pada kedudukan sebagai da'i, sebagai penyeru ke jalan Allah, ini juga kedudukan yang mulia. Di situ diingatkan beliau hamba, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uh.
Dan sungguhnya tatkala Abdullah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah ke jalan Allah. Abdullah yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Allah menegaskan tentang kecukupan yang akan diberikan kepada beliau. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu zat yang mencukupi hambanya? Abdahu, yang paling pertama masuk dalam cakupan kata ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keumuman lafaz juga mencakup keseluruhan hamba-hamba yang beriman, Allah lah yang akan mencukupinya. Baik. Nah, 4 ayat ini didatangkan untuk menunjukkan bahwasanya beliau itu sebagai hamba Allah bukan suatu kehinaan, tapi suatu kemuliaan, bahkan disebut sebagai hamba pada posisi-posisi yang utama. Nah, berarti dua rukun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Khuzaimah. Yang pertama, meyakini dan membenarkan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Kemudian yang kedua, meyakini bahwasanya beliau adalah hamba Allah. Ya, diingat-ingat mudah. Baik, ini dua rukun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Qala baqiyatu arkanil Islam. Sekarang kita selesaikan terkait rukun-rukun Islam yang tersisa yang disebutkan dalam hadis. Qauluhu thumma yubayyinu lit-talib baqiyata arkanil Islamil khamsah. Kemudian setelah menjelaskan tentang dua kalimat syahadah, hendaknya menjelaskan kepada penuntut ilmu rukun-rukun Islam yang 5 yang tersisa. Wa hiya salatu wa zakatu wa shaumu Ramadan wa hajjul baitil haram liman istata'a ilaihi sabila. Yaitu salat, zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk menempuh jalan ke sana. Qala thumma dzakara Syekh rahimahullah baqiyata arkanil Islam. Qala Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullah, anna Allah azza wa jalla nawwa'a arkanal Islami wal ibadati umuman libtila'i ibadihi. Ya, kemudian Syekh bin Baz menyebutkan rukun-rukun Islam yang tersisa. Dan di sini dikutip kalimat bagus dari Syekh bin Utsaimin. Kata beliau menjelaskan tentang hikmah kenapa pada jenis-jenis ibadah ini macam-macam. Salat kaitannya amalan badan, zakat dengan harta, puasa harus menahan diri dari lapar dan dahaga, dan seterusnya. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menganeka-ragamkan rukun-rukun Islam dan ibadah-ibadah secara umum. Hikmahnya apa? Libtila'i ibadih, untuk menguji hamba-hambanya. Wa min ibadatin badaniyah wa min ibadatin maliyah wa min ibadatin mushtarakah. Maka di sana ada ibadah yang sifatnya badaniyah. Ibadah kaitannya dengan badan. Contohnya apa? Ibadah badaniyah. Apa ini siapa? Fadil. Ibadah menggunakan badan kita. Contohnya apa? Salat. Jelas. Ibadah badaniyah. Contoh lain ibadah kaitannya dengan badan apa, Muhammad Raka? Puasa. Puasa juga kaitannya dengan badan kita. Badan kita ditahan, jangan sampai makan dan minum sebelum waktunya. Nah,
di sana min ibadatin maliyah, di sana ada juga ibadah kaitannya dengan harta. Baik. Ibadah harta. Apa itu Raihan? Hah? Zakat. Kemudian apa lagi? Hah? Selain zakat? Sedekah. Selain lagi sedekah apa lainnya lagi? Berkorban, tayyib, udhiyah, aqiqah, itu masuk dalam ibadah maliyah. Wa min ibadatin mushtarakah, di sana juga ada ibadah yang apa? Mushtarakah, tergabung antara badan dan harta, yaitu apa? Haji. Sangat jelas pada haji akhwan, badannya capek, juga apa? Duit yang keluar banyak. Makanya dalam haji ini Allah Subhanahu wa taala dengan kepemurahannya berikan apa? Berikan batasan, yaitu man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka-mereka yang mampu untuk apa? Menempuh jalan ke sana. Mampu dari sisi fisiknya dan mampu dari sisi hartanya. Baik. Nah, jenis-jenis ibadah yang bermacam-macam ini liyungdhara manis sadiqu minal kadhib. Sama-sama mim dan nun, yang depan man, yang belakang min. Baik. Liyungdhar manis sadiqu minal kadhib, untuk dilihat siapa yang jujur dari yang berdusta. Baik. Wal wajibu 'ala an-nasi jami'an i'tiqadu anna hadhihi al-arkana wajibatun wa hiya madarul islami wad din. Hiya madarul Islam. Dan yang wajib atas manusia secara keseluruhan adalah meyakini bahwasanya rukun-rukun ini wajib. Dan rukun-rukun ini adalah madarul Islam, yaitu poros keislaman. Islam itu semuanya akan berporos pada rukun-rukun Islam yang 5 ini. Wadinu mabniyun 'alaiha, dan agama itu dibangun di atas 5 rukun ini. Makanya di dalam hadis siapa diungkapkan bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Hadis siapa? Hasan. Siapa? Abdullah bin Umar, muttafaqun alaih. Wa yata'allamuna ma tasihhu bihi ibadatuhum, dan wajib atas manusia untuk mempelajari hal-hal yang ibadah-ibadah mereka itu bisa sah. Fayata'allamuna ahkamas salat, sehingga mereka wajib mempelajari hukum-hukum salat. Karena kalau tidak tahu hukum-hukum salat, bagaimana bisa sah? Tidak bisa bedakan ini rukun, ini yang wajib, ini yang sunnah. Maka dzalikal wudu, demikian pula wudu yang menjadi apa? Syarat sahnya salat. Li'annahu syaratun li sihhatis salah, karena wudu itu merupakan syarat sahnya salat. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib, dan apa saja yang suatu kewajiban tidak bisa sah kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Wa amma baqiyatul arkani fayajibu ta'allumu ma yuhtaju ilaih. Adapun rukun-rukun yang tersisa, maka wajib untuk apa? Mempelajarinya yang dibutuhkan. Misalnya kawan, ketika saat ini masih di bulan apa? Bulan Muharram. Seorang baru masuk Islam. Diajari sholat. Apakah sudah harus wajib mempelajari puasa? Tidak dituntut untuk saat ini. Kecuali kalau sudah dekat Ramadan, maka dia harus mempelajari hukum-hukum puasa untuk bisa benar puasanya.
Ini maksud apa? Rukun-rukun Islam yang lainnya itu harus dipelajari ketika butuh padanya. Dekat Ramadan butuh mau puasa Ramadan, maka wajib mempelajari hukum-hukum puasa. Duitnya banyak, berarti wajib mempelajari hukum tentang zakat. Kalau kita yang kere-kere gini ya, nantilah kalau sudah punya duit belajar zakat. Tidak punya duit, belum wajib untuk mempelajari ahkam zakat. Ini maksud apa? Maksud rukun-rukun yang lain itu kewajiban untuk mempelajarinya apa? Indal ihtiyaj, ketika butuh untuk menunaikannya. Demikian pula haji. Haji ya ketika mau menunaikannya, ketika telah memiliki bekal, maka di situ wajib untuk mempelajari perkara haji. Baik. Fa in kana dzamalin tajibu fihi zakah wajib alaihi ma'rifatu ahkamiha. Maka dzal haj, apabila dia orang punya harta, maka wajib dia punya harta yang wajib padanya untuk menunaikan zakat, maka wajib atasnya untuk mempelajari hukum-hukum zakat. Demikian pula haji dan seterusnya. Baik. Ini penjabaran dari apa kalimat bahwasanya wajib bagi kaum muslimin untuk mempelajari perkara-perkara yang kewajiban tidak akan bisa sah kecuali dengan mengilmuinya. Baik. Wa yata'allamu ma tasihhu bihi ibadatuhum. Ini kalimat ringkas ini dijabarkan sampai ke bawah. Ar-ruknu tsani as-shalah. Wa hiya akadul arkani ba'da syahadatain, dan salat ini adalah rukun yang paling kuat setelah dua kalimat syahadah. Rukun yang paling ditekankan karena terulang-ulang setiap sehari semalam. Makanya dulu Nabi setelah seorang masuk ke dalam Islam, dia masuk Islam, maka perkara yang pertama kali diajarkan adalah salat. Wa fi hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ra'sul amril Islam wa 'amuduhu shalah wa dirwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Dan terkait masalah salat ini, di antara dalil yang menunjukkan betapa pentingnya kedudukan salat yaitu hadits Mu'adz bin Jabal. Baik, Ra'sul amril Islam, pokok semua perkara adalah Islam. Karena kalau tanpa Islam kalian melakukan amalan apapun tidak akan diterima di sisi Allah. Maka menjadi Ra'sul amr, pokok perkaranya adalah Islam. Pokoknya harus Islam dulu, baru amalan-amalan yang lain bisa diterima. Wa amuduhu salah, dan tiangnya adalah salat. Diungkapkan oleh Nabi sebagai amud, menunjukkan Islam tidak akan tegak tanpa tiang ini. Kapan saja salatnya tidak ditunaikan, berarti Islamnya pun tidak akan tegak, karena tidak ada tiangnya. Sedangkan puncak tertinggi dari keislaman adalah jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini secara jelas menunjukkan kedudukan salat yang sangat penting dalam Islam. Di sisi yang lain akan menunjukkan betapa tingginya nilai jihad, karena itu sebagai dzirwatu sanamil Islam, puncak keislaman. Dan jihad yang dimaksud di sini mencakup kedua jenis jihad, al-jihadu bis-sayfi was-sinan, jihad menggunakan pedang dan tombak, yaitu dengan terjun perang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun al-jihad bil hujjati wal bayan, jihad dengan hujjah dan penjelasan-penjelasan. Yang jihad jenis kedua ini tidak semua bisa untuk terjun. Jihad jenis kedua ini yang bisa terjun siapa? Yang memiliki ilmu,
Maka para ulama menegaskan bahwasanya penuntut ilmu itu mereka berada fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengupayakan mempersiapkan diri untuk jihad tersebut. Maka harus perkuat ihtisab. Kita duduk seperti ini bukan perkara yang ringan. Kan itu masuk dalam kategori jihad fi sabilillah. Karena kita sedang mempersiapkan masuk dalam wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa tawa'ada Allahu man taraka as-salah faqala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang meninggalkan salat sebagaimana ayat di surat Maryam ini. Kemudian menggantikan mereka generasi setelahnya, generasi yang sifatnya apa? Khalfun adha'us salat. Generasi belakangan yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka kelak akan menemui siksaan di neraka. Wassalatu hiyal alamatul mumayyizatu bainal islami wal kufri wasyirki. Arti penting salat yang ketiga, kawan, yaitu apa? Salat ini adalah apa? Alamah, tanda, mumayyizah, yang membedakan antara keislaman dan kekufuran serta kesyirikan. Lima rawa Muslimun an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarakas shalah. Atau inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Ay innal fasla, sesungguhnya pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah masalah meninggalkan salat. Kalau seorang sudah meninggalkan salat, maka dia keluar dari Islam. Sebagaimana riwayat yang lain, faman tarakaha faqad kafar. Siapa saja meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khilaf yang kuat di kalangan para ulama, dan jumhur ulama menegaskan siapa saja meninggalkan salat maka hukumnya kafir. Wa sawfa yatanawaluha Syekhu bimazidin min at-tafsili fi ad-darsain as-sadis war rabi' asyar. Nah, dan Syekh akan membicarakan dengan perincian tambahan terkait masalah salat pada pelajaran ke-6 dan pelajaran ke-14. Nah, pada pelajaran ke-6 tentang syurut salat. Nah, kemudian tentang yang ke-7 tentang apa? Arkanus shalah, sampai di sini apa? Rabi' asyar. Sampai ke-14. Ini masih kaitannya dengan apa? Dengan salat. Rabi' asyar kan nawaqitul wudu. Ini kaitannya dengan salat. Makanya sebenarnya ya dari pelajaran 6 sampai 14. Bukan hanya pelajaran yang ke-6 dan pelajaran ke-14, tidak. Tapi pada pelajaran ke-6 sampai ke-14. Nah, barakallahu fikum. Ingat-ingat tadi berarti arti penting salat di dalam Islam. Yang pertama apa? Dia adalah rukun kedua dalam Islam. Rukun yang paling utama setelah
dua kalimat syahadah. Yang kedua, sebagai tiang agama ini. Yang ketiga, ancaman bagi yang meninggalkan salat dengan neraka. Yang keempat, sebagai pembeda antara Islam dan kekafiran serta kesyirikan. Taib, disebutkan empat ini diingat-ingat dengan dalilnya. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika